Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam ajmain. Ya, kembali lagi kita di dalam pertemuan perkuliahan online kita, yang mana kami di sini kelompok 1 yang akan membahas mata kuliah pengelolaan pengajaran bahasa Arab yang berjudul kurikulum pengajaran bahasa Arab. Yang mana di sini kami memenuhi dari dosen pengampu kita Muhalim Syahabuddin Nur MPDI. Anggota kami terdiri dari Ahmad Abu Rijal Bakri, Rijal Al-Hadi, Ahmad Sibawihi, dan Muhammad Hilmi. Kami dari PBA semester 5 mengucapkan selamat menonton. Di sini kami membagi pembahasan yang pertama, yaitu apa sih perencanaan dari kurikulum pendidikan itu di dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik, di sini perencanaan kurikulum itu ialah perencanaan kesempatan belajar yang untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan yang telah mereka capai. Nah, tema yang dimasukkan di dalam rumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar itu ialah SKKD untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulisan, yang mencakup 4 maharah, yaitu menyimak, berbicara atau kalam, membaca atau qiraah, dan yang terakhir dan menulis kitabah. Namun di samping itu, di sini pun juga terdapat di dalamnya itu struktur kalimat atau bisa disebut tarkib. Karena di sini ke dalam SKKD di situ menimbulkan kesulitan bagi guru, karena kan di dalam pembahasan itu harus termaktub dalam tema dan struktur karena tidak sesuai dengan pembahasan, bisa atau teks yang dibuat terasa kurang alamiah begitu, karena harus menuntut tarkib yang ada di dalamnya juga. Baik, di sini kita apa sih manajemen atau pengaturan kurikulum itu dalam pendidikan bahasa Arab. Nah, kurikulum di sini baik kita mengenal kurikulum itu apa. Baik, kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani dari kata kurir yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Sehingga yang diartikan kurikulum itu adalah jarak yang harus ditempuh. Kemudian pengertian ini diterapkan dalam bidang pendidikan. Nah, di dalam aspek pengertian tersebut, kurikulum itu mencakup 4. Kurikulum sebagai rencana tentang mata pelajaran atau bahan-bahan pembelajaran. Itu seperti apa yang akan diajarkan itu sudah termaktub di kurikulum. Perencanaannya sudah direncanakan terlebih dahulu. Yang kedua itu sebagai rencana tentang pengalaman belajar. Yang ketiga, rencana tentang tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Yang terakhir, rencana tentang kesempatan belajar. Nah, di sini Tu'aimah dan Al-Naqah menyatakan bahwa kurikulum pembelajaran bahasa Arab terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang berkaitan dengan tujuan, isi dan tingkatan, metode, media dan kegiatan belajar, panduan guru, dan evaluasi. Baik, di sini implikasi kurikulum pendidikan di dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, implikasi itu atau pelaksanaannya di dalam menerapkan kurikulum terhadap pembelajaran itu untuk memprediksi hasil pembelajaran. Nah, pelaksanaan kurikulum tersebut harus ditangani langsung, diantaranya itu ialah 2. Yang pertama, kepala sekolah. Di sini beliau bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah dan memimpinnya. Yang mana di sini berkewajiban untuk membentuk regu guru dan koordinasi bidang studi. Di sini guru dituntut untuk membentuk studi pembelajaran, yang mana di situ bisa untuk membagi guru itu guru-guru di bidang-bidang mana saja untuk di dalam kurikulum tersebut. Nah, begitu. Istilah mengawasi dan menilai kegiatan guru, menyusun rencana tahunan dan jadwal pelaksanaan kegiatan, mengadakan pembinaan organisasi sekolah, mengadakan koordinasi dengan para personal dan staf, dan begitu pun juga untuk melaksanakan kurikulum,
memimpin rapat dan membuat notula rapat, serta untuk menyusun laporan. Nah, dan adapun yang kedua, kurikulum ini diterapkan di dalam kelas, yang mana di sini guru tersebut yang bertanggung jawab di dalamnya. Di sini bertugas untuk melaksanakan kegiatan di dalam bidang proses pembelajaran mengajar, pembinaan kegiatan ekstrakurikuler ataupun pembinaan dalam kegiatan bimbingan belajar. Nah, pelaksanaan ini pun juga harus didukung dengan supervisi kurikulum, yang mana di sini untuk membantu atau membina motivasi nasihat dan pengarahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru maupun anak didiknya dalam meningkatkan proses pencapaian dari pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya ini adalah kurikulum pengajaran bahasa Arab yang langsung kepada teman kita menjelaskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Rijal Al-Hadi. Kurikulum pengajaran bahasa Arab di madrasah. 1. ISKL dan ISI bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah. Apa itu ISKL? ISKL itu ialah standar kompetensi lulusan. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan peserta didik setelah mengalami suatu proses pembelajaran. Standar kompetensi adalah suatu ukuran kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses dalam suatu pendidikan tertentu. Dan standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan apa itu ISI? ISI ialah standar isi. Standar dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar seringkali mengacu pada pencapaian minimal. Begitu juga dengan standar isi. Standar isi menurut OOSP nomor 20 tahun 2003 merupakan kriteria minimal batas patokan syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Standar isi harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan. Lanjut. A. Menyimak. Memahami wacana lisan dalam bentuk paparan atau dialog tentang perkenalan dan hal-hal yang ada di lingkungan rumah maupun madrasah. B. Berbicara. Berbicara mengungkapkan makna secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog tentang perkenalan dan hal-hal yang ada di lingkungan rumah maupun madrasah. C. Membaca. Membaca dan memahami makna wacana tertulis dalam bentuk paparan atau dialog tentang perkenalan dan hal-hal yang ada di lingkungan rumah maupun madrasah. D. Menulis. Menulis kata, ungkapan, dan teks fungsional pendek sederhana dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. Ruang lingkup pelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah meliputi tema-tema tentang perkenalan, peralatan madrasah, pekerjaan, alamat, keluarga, anggota badan, di rumah, di kebun, di madrasah, di laboratorium, di perpustakaan, di kantin, jam, kegiatan sehari-hari, pekerjaan rumah, dan rekreasi. Lanjut, kurikulum pengajaran bahasa Arab di madrasah. ISKL dan isi bahasa Arab Madrasah Sanawiyah. A. Menyimak. Menyimak mampu memahami wacana lisan melalui kegiatan mendengarkan atau berbentuk gagasan atau dialog sederhana. B. Berbicara. Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman, serta informasi melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab. C. Membaca. Mampu memahami berbagai ragam teks tulis dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana melalui kegiatan membaca, menganalisis, dan menemukan pokok pikiran. D. Menulis. Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman, dan informasi melalui kegiatan menulis pikiran. Ruang lingkupnya yaitu pelajaran bahasa Arab di Madrasah Sanawiyah meliputi tema-tema yang berupa wacana, lisan, dan tulisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang identitas diri, kehidupan madrasah, kehidupan keluarga, rumah, hobi, profesi, kegiatan keagamaan, dan lingkungan. Lanjut, kurikulum pengajaran bahasa Arab di madrasah. ISKL dan ISI bahasa Arab Madrasah Aliyah secara umum.
A. Menyimak, memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog tentang perkenalan kehidupan keluarga, hobi, pekerjaan, remaja, kesehatan, fasilitas umum, pariwisata, kisah-kisah Islam, kebudayaan Islam, budaya Arab, dan hari-hari besar Islam. Berbicara, mengungkapkan secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog tentang perkenalan kehidupan keluarga, hobi, pekerjaan, remaja, kesehatan, fasilitas umum, pariwisata, kisah-kisah Islam, kebudayaan Islam, budaya Arab, dan hari-hari besar Islam. C. Membaca dan memahami makna wacana tertulis paparan atau dialog tentang perkenalan kehidupan keluarga, hobi, pekerjaan, remaja, kesehatan, fasilitas umum, pariwisata, kisah-kisah Islam, hari-hari besar Islam, budaya Arab, dan hari-hari besar Islam. D. Menulis, mengungkapkan secara tertulis berbentuk paparan atau dialog tentang perkenalan kehidupan keluarga, hobi, pekerjaan, remaja, kesehatan, fasilitas umum, pariwisata, kisah-kisah Islam, hari-hari besar Islam, budaya Arab, dan hari-hari besar. Nah, itulah yang dimaksud dari ISKL, ISI dari IMI, Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Dengan secara umum. Kurikulum pengajaran bahasa Arab di madrasah. Pertama yaitu standar kompetensi lulusan dan standar isi bahasa Arab Madrasah Aliyah secara khusus bahasa. Yang pertama yaitu menyimak, memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog tentang identitas diri, kehidupan madrasah, kehidupan keluarga, kehidupan sehari-hari, hobi, wisata, layanan umum, dan pekerjaan. Yang B yaitu berbicara, mengungkapkan secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog tentang identitas diri, kehidupan madrasah, kehidupan keluarga, kehidupan sehari-hari, hobi, wisata, layanan umum, dan pekerjaan. Yang C yaitu membaca dan memahami makna wacana tertulis paparan atau dialog tentang identitas diri, kehidupan madrasah, kehidupan keluarga, kehidupan sehari-hari, hobi, wisata, layanan umum, dan pekerjaan. Yang bagian D yaitu menulis, mengungkapkan secara tertulis berbentuk paparan atau dialog tentang identitas diri, kehidupan madrasah, kehidupan keluarga, kehidupan sehari-hari, hobi, wisata, layanan umum, dan standar kompetensi lulusan dan standar isi bahasa Arab Madrasah Aliyah secara khusus keagamaan. Yang pertama yaitu menyimak, memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog tentang madrasah, masjid, muslim, pekerjaan, Al-Quranul Karim, kehidupan beragama, akhlak mulia, kegiatan mengajar, ilmu pengetahuan, perdagangan, rekreasi, dunia Arab, bahasa Arab, dan masyarakat. Yang bagian B yaitu berbicara, mengungkapkan secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog tentang madrasah, masjid, muslim, pekerjaan, Al-Quranul Karim, kehidupan beragama, akhlak mulia, kegiatan mengajar, ilmu pengetahuan, perdagangan, rekreasi, dunia Arab, bahasa, dan masyarakat Arab. Yang bagian C yaitu membaca dan memahami makna wacana tertulis paparan atau dialog tentang madrasah, masjid, muslim, pekerjaan, Al-Quranul Karim, kehidupan beragama, akhlak mulia, kegiatan mengajar, ilmu pengetahuan, perdagangan, rekreasi, dunia Arab, bahasa, dan masyarakat Arab. Yang bagian D yaitu menulis, mengungkapkan secara tertulis berbentuk paparan atau dialog tentang madrasah, tentang masjid, tentang muslim, tentang pekerjaan, tentang Al-Quranul Karim, tentang kehidupan beragama, tentang akhlak mulia, tentang kegiatan mengajar, tentang ilmu pengetahuan, tentang perdagangan, tentang rekreasi, tentang dunia Arab, dan tentang bahasa dan masyarakat Arab.
Untuk melatih keempat aspek kemampuan berbahasa yang tadi, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Standar kompetensi lulusan dan standar isi kurikulum bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah sebagaimana di atas kemudian dijabarkan dalam tabel struktur kurikulum Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah yang memuat ketentuan distribusi waktu pembelajarannya. Diketahui untuk MI, MTS, dan MA non-program keagamaan, alokasi waktunya adalah 2 jam per minggu, sedangkan program keagamaan 4 jam per minggunya. Oke, setelah kita memaparkan dari isi dari kurikulum tersebut di dalam madrasah, baik itu madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah, yang mencakup daripada perencanaan tadi, pelaksanaannya, isi dari kurikulum tersebut, dalam pengajarannya itu alokasi daripada pembelajaran waktu dari setiap guru yang melaksanakannya, dan yang berikut ini adalah evaluasi dari kurikulum tersebut, atau juga bisa disebut adalah usaha sistematis untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan nilai dan arti dari kurikulum tersebut dalam suatu konteks tertentu. Yang mana evaluasi ini, apa yang perlu diperbaiki itu perlu ditimbangkan oleh setiap guru maupun langsung kepada kepala sekolah untuk implikasi dalam pelaksanaan kurikulum tersebut di sekolah maupun di kelas. Nah, di sini ialah kita terbagi kepada 3 aspek. Yang pertama ialah kategori masukan, yaitu yang meliputi ketercapaian target, kemampuan kawal, kemampuan profesional tenaga, kualitas sarana dan prasarana. Nah, yang B, kategori proses yang meliputi koherensi antara unsur dalam program pengajaran, kedaya gunaan, dan keterlaksanaan program pengajaran, profesi isi kurikulum, pemilihan atau penggunaan strategi belajar mengajar maupun media, prosedur evaluasi, dan bimbingan remedi. Yang berikutnya, kategori produksi atau kelulusan. Kualitas dan kuantitas peserta didik, jumlah kelulusan, hasil karya lulusan, keterlaksanaan, dan dampak program pendidikan. Yang mana 3 aspek ini akan menimbulkan daripada apa yang akan dicapai dari kurikulum tersebut. Apa yang direncanakannya maupun perencanaannya itu sudah dialokasikan dalam waktu yang telah ditabelisasikan di dalam pelaksanaan guru tadi. Itu perbaikan kurikulum pendidikan. Perbaikan kurikulum pendidikan dan kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Perbaikan kurikulum adalah upaya perubahan dalam tataran konsep pendidikan, perundang-undangan, peraturan, dan pelaksanaan pendidikan, serta menghilangkan praktik-praktik pendidikan di masa lalu yang tidak sesuai atau kurang baik sehingga segala aspek pendidikan di masa mendatang menjadi lebih baik. Nah, kenapa perbaikan kurikulum itu terdapat perubahan? Karena di masa lalu terdapat menghilangkan Di mana masa lalu itu ada sedikit perubahan dalam kurikulum menurut dari perkembangan waktu, yang mana di dalam setiap zaman itu ada perubahan karena sarana atau prasarananya itu mungkin lebih maju begitu. Dalam hal ini bahasa Arab sebagai suatu program sudah ditentukan. Nah, di situ sudah dialokasikan dalam seperti halnya pada kurikulum 2013. Nah, jam pelajaran bahasa Arab akan ditambah menjadi 3, dan para guru tidak perlu direpotkan dalam lagi menyiapkan silabus dan juga buku panduan, baik panduan untuk guru ataupun peserta didik. Nah, di sini seperti kurikulum 2013 ini, guru itu tidak lagi dituntut untuk menyusun kurikulum, tetapi untuk menerapkan kurikulum tersebut apa bisa digunakan untuk peserta didik, yang mana kurikulum ini bisa berubah menurut ketentuan waktu itu. Nah, oke. Akhir sampai di sini dari penjelasan kita.
mohon maaf akan ada kesalahan maupun kehilafan, Kepada muallim. dan mohon maaf kepada muallim apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam penjelasan kami maupun makalah kami. Di sini kita akan menutup makalah presentasi ini dengan mengucapkan bismillah, alhamdulillah. Ya, saya di sini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.